Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang redistribusi pendapatan. Nah, dengan judul materi redistribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari usaha-usaha ekonomi yang dilakukan ialah terciptanya kesejahteraan secara adil dan merata. Tapi kalian pernah gak sih menemui suatu kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Nah, coba perhatikan foto di samping berikut ini. Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan di masyarakat. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh. Bahayanya jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha nih yang dilakukan pemerintahan. Namanya redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Nah, jadi redistribusi pendapatan dapat kalian pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Redistribusi itu dibagi menjadi dua, yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Yang pertama, redistribusi vertikal. Nah, redistribusi vertikal ini ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Nah, pernah mendengar slogan ini gak? Orang bijak, taat pajak. Dan ada juga, sedekah gak bikin kamu susah. Terus, zakat itu menumbuhkan. Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Nah, ini ada hubungannya. Jadi, pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara yang wajib pajak itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya, ketika kalian membeli pulsa atau belanja di minimarket, barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak. Pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintahan. Nah, dari pemerintahan sendiri akan menyalurkannya dalam bentuk subsidi. Misalnya, bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum seperti Transjakarta dan KRL atau komuter lain di Jabodetabek. Nah, adanya subsidi dari pemerintahan menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi lebih murah. Selain lewat pemerintahan, kalian juga jika punya kelebihan rezeki, bisa loh disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, kalian ingin membantu korban puting beliung di Lembang. Nah, kalian bisa menyalurkan bantuan lewat lembaga kemanusiaan. Beberapa contoh lembaga kemanusiaan antara lain Palang Merah Indonesia dan Rumah Zakat. Kalian juga bisa berbagi kepada orang lain.
karena dengan berbagi kalian akan merasa bahagia. Karena itu keberkahan dari berbagi. Dan orang yang menerima bantuan kamu pun akan merasakan manfaatnya dan dapat menunjang kepada pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Itu tadi contoh redistribusi secara vertikal. Nah, kalau redistribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya dan pasti kalian pernah mengalami. Coba, siapa di antara kalian yang pernah menerima uang dari ayah atau ibu? Nah, pasti kalian pernah ya. Itu. Kalau kalian pernah, berarti kalian pernah merasakan yang namanya redistribusi penghasilan secara horizontal. Yaps, jadi redistribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Jadi, redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Kenapa dinamakan bersifat siklus kehidupan? Sekarang kan kalian masih duduk di kelas 8 nih, belum ada penghasilan karena belum bekerja. Nah, saat nanti kalian dewasa dan punya penghasilan, kalian bakal jarang terima uang dari orang tua. Malah, kalian akan memberikan uang kepada keponakan, sepupu, atau tetangga yang masih anak-anak saat ada momen tertentu membagi-bagikan uang. Adil kan? Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis redistribusi pendapatan, sekarang kita pelajari yuk beberapa program dari redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kalian gak perlu ngebayangin jauh-jauh perekonomian di Jakarta dengan di Papua. Di Jakarta saja masih ada kok kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu. Apa saja sih kebutuhan primer manusia itu? Kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, dan papan. Tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer loh. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintahan. Adanya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar merupakan bentuk jaminan yang diberikan pemerintah. Program kedua yang dilakukan oleh pemerintah ialah program pemberian kredit lunak. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja. Program ketiga yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk pemerataan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kita sama-sama tahu kalau kesempatan kerja di desa itu gak sebanyak di kota-kota besar. Makanya jangan heran kalau di kota-kota besar itu semakin padat, semakin ramai, dan akibatnya macet di mana-mana. So, dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota. Selanjutnya, program yang keempat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam redistribusi pendapatan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia ialah Program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis
beroperasi secara legal, dan turut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kualitas hidup karyawan serta keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Kemudian, program yang kelima ialah mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, jadi pemerintah harus secara konsisten membuat kebijakan hukum yang adil untuk merangsang ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan tertentu merupakan modal awal untuk menghilangkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nah, dari pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui bahwa salah satu contoh permasalahan kesenjangan pendapatan di masyarakat ialah salah satunya apartemen dan gedung mewah yang bersebelahan dengan lingkungan kumuh merupakan bukti adanya kesenjangan dalam pendapatan di masyarakat. Kemudian kita juga bisa mengetahui pengertian dan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Nah, pengertian dari redistribusi pendapatan dapat kalian pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian redistribusi vertikal. Nah, redistribusi vertikal ini ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Nah, redistribusi ini bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pribadi. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah ialah pemungutan pajak kepada masyarakat untuk pembangunan. Kemudian, contoh yang dilakukan oleh pribadi ialah penggalangan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga kemanusiaan. Selanjutnya, redistribusi horizontal. Redistribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Contohnya, saat pemberian uang pada saat-saat tertentu, misalnya pembagian uang pada saat lebaran. Dan kita juga bisa mengetahui program-program pemerataan ekonomi. Jadi yang pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Nah, beberapa jenis kartu dan lembaga yang disediakan pemerintah untuk memberikan jaminan akses kebutuhan primer seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Dan program yang kedua, pemberian kredit lunak. Nah, dengan adanya KUR, kredit usaha rakyat bertujuan memberikan peminjaman modal pada usaha kecil supaya bisa berkembang tanpa terbebani bunga yang tinggi. Kemudian program yang ketiga, pengembangan industri kecil. PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kemudian program yang keempat ialah program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, CSR ini merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan turut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kualitas hidup. Kemudian program yang kelima ialah mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan sosial ekonomi. Nah, hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan tertentu merupakan modal awal untuk menghilangkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nah, itulah uraian pembahasan redistribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita baca doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.